Apa yang menjadi penyebab kita sulit tobat? Itu disebabkan ada penyebab yang membuat kita tidak mau tobat. Yang pertama adalah ujub. Ujub itu merasa kita lebih baik daripada orang lain. Ujub itu sombong di hadapan Allah. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan Muhammad, perlukah kami beritahukan kepadamu orang yang merugi dalam kehidupannya? Lalu Allah menjawab, yang rugi itu adalah mereka yang merasa berbuat baik dan merasa dirinya baik. Maka semua amal-amalnya sia-sia, baik di kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, ujub ini tidak nampak, perilakunya baik, tutur katanya sopan, tapi di dalam hatinya merasa bahwa aku lebih baik daripada dia. Nah, ini bahaya. Dan nampak orangnya itu, tapi dalam hatinya merasa aku lebih baik daripada dia. Nah, orang seperti ini sulit tobat, karena dia merasa-rasa dia lebih baik daripada orang lain. Maka hati-hati, sifat ujub ini dosa besar. Walau dia rajin sholat, walau dia rajin zikir, walau dia rajin ibadah, walau dia rajin puasa, walau dia rajin bersedekah, tapi di dalam hatinya mengatakan aku lebih baik daripada orang lain. Nah, orang seperti ini dilaknat oleh Allah. Nah, jadi kita jangan tertipu. Dan kita harus benar-benar bijak dan harus mengakui kalau orang itu punya kelebihan, akui. Berani mengakui kelebihan orang. Kemudian kita tidak boleh segera menyalahkan orang, dan kita harus berani bijak untuk tidak segera menyalahkan orang. Nah, sifat mau ngakui kelebihan orang ini sulit. Karena apa? Kita dipengaruhi oleh ego kita. Itu ego itu adalah nafsu. Nafsu itu cenderung diikuti oleh perbuatan buruk. Maka orang yang seperti ini sulit untuk tobat. Yang kedua, yang membuat kita jadi terhalang jadi orang yang ahli tobat itu adalah sombong. Sombong itu apa cirinya? Al-kibri batrul haqqo wa ghamtunas. Ciri orang sombong itu adalah sulit menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, ingin mengetahui bahwa kita ini sombong atau tidak, lihat respon kita jikalau ada orang yang memberi nasihat buat kita. Kalau kita marah, kalau kita tersinggung, kalau kita tidak mau menerima itu, tanda-tanda dia sombong. Ini penyakit hati. Penyakit hati ini bahaya sekali. Ini akan membawa sengsara di dunia maupun di akhirat. Bahkan dicam keras oleh Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga apabila di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji zarah. Jadi tidak usah menyombongkan apa yang Allah titipkan. Mau pamer HP, mau pamer mobil, mau nyombongkan harta, mau nyombongkan pangkat, gelar, jabatan, mau nyombongkan tampang, mentang-mentang cantik, mau nyombongkan tampang, mentang-mentang ganteng. Itu semua adalah titipan dari Allah. Walaupun kita diciptakan oleh Allah berwajah buruk, tapi makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Coba kita bandingkan manusia yang paling buruk. Suruh masuk hutan. Di dalam hutan itu makhluk apapun ada lengkap, dari beruk sampai ke monyet ada di situ. Tapi bandingkan dengan manusia yang paling buruk, tetaplah manusia paling unggul. Betul tidak? Nah, paling sempurna. Nah, maka kita tidak boleh meremehkan orang. Kalau kita lihat mungkin secara fisiknya tidak sempurna, hidung pesek, rambut keriting, badan pendek, korengan,
gigi ompong. Belum tentu dia di mata makhluk dia hina. Maaf ya, tidak ada ya kesamaan cerita ya. Semuanya punya gigi ya. Bisa dibayangkan kan, rambut keriting, pendek, kemudian badan kulit hitam, korengan, gigi ompong. Nah, belum tentu orang yang seperti ini di mata Allah dia hina. Bisa jadi yang kita anggap orang seperti ini, dia mulia di sisi Allah. Maka tidak boleh meremehkan orang. Kita lihat ada kelebihan yang lain di balik kekurangannya. Kita lihat ini orang badan hitam, rambut kerinting, hidung pesek, pendek, gigi ompong. Apa sih maksud Tuhan menciptakan makhluk seperti ini? Pasti ada sebab musabab nih, apa yang akan Allah berikan pelajaran buat kita sehingga dia duduk di samping kita ini. Ternyata Allah sedang mengajarkan kita akhlak. Ternyata orang yang diciptakan oleh Allah ini yang duduk di samping kita ini berakhlak mulia. Dia adalah seorang anak yang begitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Hitam kulitnya, lepuh tangannya, hanya berusaha untuk menghidupi kedua orang tuanya. Ternyata dia punya amalan yang tidak kita punyai amalan. Ternyata dia adalah cerminan dari Uwais Bil-Qarni. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Dia adalah duplikat seorang sufi, seorang pemuda yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia adalah calon penghuni surga. Jadi jangan lihat fisik, karena fisik ini bisa menipu. Ada wajah cantik, ganteng, rupawan, menawan, tapi berhati setan. Di balik kecantikannya itu tersimpan sifat setan di dalam hatinya. Di balik kegantengannya itu ada sifat setan yang tersembunyi dalam dirinya. Dihinakan oleh Allah, walaupun dia di hadapan manusia nampak tinggi derajatnya. Nah, jadi tidak usah sombong. Tidak apa-apa, orang mau menghina kita tidak apa-apa. Tidak usah nyombong, orang nyombong tidak usah balas dengan sombong. Kita sering membalas kesombongan orang itu dengan berbohong. Berarti kita lebih parah daripada dia. Dia sombong menyombongkan yang ada, kita nyombongkan yang tidak ada. Mana yang lebih besar dosanya? Nyombongkan yang tidak ada, sombong bohong. Dia cuma sombong saja, kita sombong bohong. Double dosanya. Membohong, kemudian kita sombong. Nah, jadi tidak usah nyombongkan paman kita anggota dewan. Biarkan yang anggota dewan paman kok gitu yang sibuk. Bapak kita polisi, nyebut-nyebut nama bapak polisi. Memang ada apa? Bapak kita wali kota, sebut-sebut nama bapak wali kota. Tetangga kita wali kota, nak disebut tetangga wali kota. Apa hubungannya dengan nasib kita? Tidak ada yang bisa mempengaruhi ketentuan Allah dengan kita nyebut paman kita, nyebut bapak kita, nyebut tetangga kita.